kolbu itu obatnya apa? Bagaimana kita menata kolbu kita dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau mungkin dicontoh kalau Nabi dalam kehidupan kita sekali. Jadi ternyata kembali ke air dasar tadi itu. Jadi kalau tadi kita membahas tentang air, kata Allah apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah, dan kami dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, dan arsy Allah itu ada di atas air. Bentuknya kayak apa kita nggak tahu dan nggak usah tanya. Tapi intinya apa? Medianya adalah air. Jadi kalau sekarang saya tanya Bapak Ustaz, Anda pengen sehat? Pengen? Jawab mas. Pengen nggak? Sehat terus menerus? Bahkan bumi tidak akan memakan jasad Anda, mau? Caranya gimana? Hafalkan Quran. Betul? Karena Quran itu sekalian, dia punya coding yang bisa menghentikan pertumbuhan bakteri dalam badan kita. Itu dahsyatnya Quran. Asal apa? Ditadaburi dia, dinikmati dia, nggak bisa cuma sekedar dihafal doang, dinikmati dia. Kalau Anda lihat beberapa kori mungkin para pembaca Quran yang para dia mereka ketika membaca tuh kayak lagi bersenandung gitu, itu nikmatnya. Maka sering banget saya sampaikan, saya nggak habis pikir ada orang bisa menangis dengar lagu dengan instrumen, tapi kenapa ketika surat At-Takwir dibacakan tak satu pun air mata menetes? Musibah. Sayang banget. Maka Umar pernah berpesan, Umar bin Khattab pernah berpesan apa? Dia pesan gini, ketika kau baca Quran maka menangislah. Kalau kau tak mampu menangis maka paksakan dirimu untuk menangis. Seperti itu. Dan ini kemarin saya sempat diskusi dengan seorang teman sahabat saya juga, yang Masya Allah lagi ngambil program doktor. Judul tesisnya apa? Kenapa manusia di surga tidak mati-mati? Judul. Kenapa manusia di surga tidak mati? Dan memang ada hadisnya. Nabi bilang apa? Di depan para penghuni surga, Allah menyembelih kematian. Dan ternyata itu juga kita bisa rasakan kenikmatan itu dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari tubuh kita. Dengan cara apa? Menghafalkannya, mengartikannya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengaplikasikannya. Kalau belum mampu, apa yang harus Anda kerjakan? Bangun malam, karena coding tadi diberikan Allah waktu malam. Caranya gimana? Pakai media. Namanya apa? Air. Jadi malam itu bangun, ambil air, Anda sholat tahajud, sholat malam, segala macam, pasrahkan diri sama Allah. Lalu Anda baca Quran, di depan Al-Quran tadi Anda letakkan air dan niatkan sama Allah, ya Allah semoga dengan wasilah air ini, dan paling baik air Zam-Zam, semoga air ini bisa menjadi wasilah dan bisa menghentikan misalnya ada tumor apa dalam tubuh kita. Kata kuncinya apa? Harus yakin. Harus yakin. Kenapa orang-orang soleh zaman dulu mereka begitu luar biasanya? Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika ada demam yang dikerjakan apa? Dia tidak cari tabib, dia tidak cari herbal, yang dikerjakan apa? Dia baca Al-Fatihah lalu diusapkan ke semua bagian tubuhnya dan seketika demamnya turun. Kenapa bisa? Karena mereka punya tingkat keyakinan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka jarang makan, banyak puasa, tidak banyak bicara. Jadi sekarang kalau umat ini menjadi umat yang kuat terus sekalian, salah satu caranya itu. Kalau mungkin ya anak kita tidak diterima di fakultas atau mungkin di sekolah favorit, universitas favorit, lalu kita sedih, jangan sedih karena itu. Sedihnya kita itu apa? Kalau ada dalam kehidupan kita, sholat sunnah fajar kita terlewat, itu sedih kita. Kalau ada dalam kehidupan kita, ada satu malam dalam kehidupan kita yang kita lupa tahajud, gak sempat tahajud, itu kita sedih. Hati itu hanya boleh sedih dalam urusan yang berhubungan dengan akhirat. Hanya itu. Sebab kalau ada sesuatu yang nempel dalam urusan dunia, maka dia akan jadi beban. Maka nanti loh sekalian, kalau Anda sudah mengerti dan sudah mulai memahami apa yang saya sampaikan ini, satu piring makanan sehat dan paling sehat dan paling lezat, katakanlah satu piring itu
Dan ada satu piring lagi yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, kasih sayang. Jauh lebih Anda cintai dan jauh lebih Anda butuhkan piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, segala macam dari piring yang ini. Kita nggak butuh banyak makan. Dan kita nggak butuh banyak makan. Karena umat Islam itu kata Nabi SAW, satu makanan yang dimakan cukup untuk 7 usus, kata Nabi. Ada berkah dalam makanan. Ya. Dan makanan zaman sekarang menjadi fitnah luar biasa. Belum cerita halal, haramnya, belum cerita lagi toyibnya. Banyak makanan, ada yang halal, banyak makanan yang halal banyak nggak? Banyak. Yang nggak toyib banyak nggak? Lebih banyak lagi. Dan kalau dia halal belum tentu toyib. Belum tentu. Kalau bagi saya pemahaman toyib itu adalah apa? Dia memberikan efek baik ke badan dan dimakan dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang nggak masalah. Ya, maka sering saya sampaikan bagi Anda yang maaf saat ini mungkin banyak atau mungkin setiap harinya penuh dengan obat-obatan kimia. Saya tidak anti obat kimia, tapi coba kembalilah kepada Allah, tanyalah sama Allah, kira-kira obat penyakitku ini apa? Karena mungkin dulu waktu sakit dia lupa ada Tuhan yang berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, yang Tuhan tersebut berfirman faiza maridtu fahuwa yashfini. Sehingga apa? Yang dia cari dokter, yang dia cari herbalis, yang dia cari rumah sakit, yang jadi klinik, dia lupa ada Tuhan yang dengan kuasanya, kalau Tuhan tadi berkehendak, maka air yang dibacakan Al-Quran pun bisa menjadi obat bagi badannya. Ya kan? Allah menjadi nomor kesekian. Ya, maka sering saya sampaikan, kalau syariat kita ini barusan kita kerjakan dengan baik dan benar, maka harusnya umat Islam menjadi umat yang paling sehat. Ada bayangkan, 30 hari selama Ramadan kita disuruh puasa, tapi sayangnya sibuk dengan makan apa, buka apa, sahur apa, tapi satu juz Quran tak dibaca. Lewat 30 hari Ramadan, datang 6 hari Syawal, nggak dimanfaatkan juga. Lewat 6 hari Syawal, datang lagi Senin Kamis. Lewat 6 hari Kamis, Senin Kamis, datang di Ayyamul Bid dan puasa-puasa sunnah yang subhanallah. Ada SOP-nya semua. Dan puncaknya apa? Rukun Islam yang paling tinggi apa? Yang paling ujung apa? Haji. Haji itu ibadah apa? Fisik nomor 2-nya, tapi rafasa wala fusuk. Kata Allah Al-Quran, waktu haji jangan rafas, jangan fusuk, wala jidal bil haji. Jangan rafas, jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong yang saru, jangan ngomong yang kotor, jangan berdebat. Itu ibadah apa? Ibadah hati. Artinya apa? Kalau diambil kesimpulan dari ayat atau hadis Nabi kita SAW tadi, bahwa sebenarnya penyakit fisik itu mulainya dari bermasalahnya kolbu. Di situ urutannya. Dan kolbu itu kalau Anda tanya, misalkan saya tanya, maaf tadi makan nasi goreng, Anda sudah tahu nggak sehat? Kan gitu. Masih dimakan, penyakit nggak? Penyakit. Karena penyakit apa? Penyakit mengutamakan syahwat. Sudah ngerti nggak sehat, masih dimakan. Ya zolim lah bahasa saya gitu. Sudah ngerti nggak boleh, masih dikerjakan. Ya apalagi kata lebih tepat pada zolim. Nah, menyesalah diri kita dengan begitu banyaknya peluang-peluang ibadah yang tertinggal gara-gara banyak dari kita yang zolim dengan badannya. Dulu dia bisa berdiri ketika sholat, tapi ketika dia makan berlebihan, dia makan yang asam-asam, nasi berlebihan. Saya bukan melarang makan nasinya ya, bukan melarang makan karbohidrat, bukan, tapi nasi putih yang saya larang. Karbohidrat tetap Anda makan, kita butuh karbohidrat. Kemudian minyak berlebihan, gula berlebihan, sekalian. Akhirnya apa? Dulunya dia bisa sholat berdiri, sekarang nggak bisa lagi. Akhirnya sholatnya duduk. Pahalanya sholat duduk setengah, pahala sholat berdiri. Akhirnya masih juga kayak begitu, nggak berubah juga pola makan, pola pikir. Akhirnya apa? Dia nggak bisa sholat lagi berdiri dan sholatnya berbaring. Setengah pahalanya sholat duduk. Ibadah itu butuh fisik, gitu. Ibadah itu butuh. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Nah, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, untuk mengibadahi Allah, untuk menyembah Allah itu butuh tenaga, butuh fisik yang kuat. Dan Allah ciptakan toolsnya di tempat itu dulu sekalian. Tapi tools itu tidak banyak dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang ada di situ. Sehingga apa? Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu dalam urusan makan sekalipun.